ke geser yang materi yang kedua, Mas Asil. Ya. Ini ada narasi yang lagi hype juga, jadi perhatian masyarakat semua kalangan mungkin ya, dari kalangan atas, elit, pengusaha sampai kelas menengah, sampai kelas bawah. Ya. Dan efeknya luar biasa lah. Apa itu? Ini ada narasi soal rupiah memang sengaja dilemahin agar rakyat makin miskin. Gimana tuh Mas Asil lihat narasi? Menurut saya jahat banget sih kalau emang bener gitu rupiah sengaja juga. Makanya yang informasi ini memang beredar di beberapa media sosial ya, terutama Facebook yang kami lihat. Ada screen capture nilai tukar rupiah terhadap dolar masih yang 3 Juni itu ya. di screen capture dari Google. Nah, dari situ ada angka 18.0001. Ini 3 Juni nih ya, belum update terbaru ya. Iya, sekarang tinggi lagi. Sekarang udah berapa? 18.45. 18.05 sekian tadi itu kalau saya cek. Yes. Nah, apakah ini memang informasi beneran dolar 18.000? Iya, itu fakta. Tapi apakah sengaja ini diturunkan selemah ini? Nah, sampai sekarang kami belum menerima informasi yang sahih terhadap itu. Jadi kalau saya nyatakan ini hoax, belum juga ya. Tapi informasinya sampai saat ini itu belum ada narasumber yang sahih yang menyatakan rupiah ini sengaja diturunkan untuk melemahkan ekonomi, atau ada juga narasi yang baru yang berkembang belakangan ini saya baca, dilemahkan supaya ekspornya banyak. Itu malah bagus buat kita sebenarnya kalau kayak gitu. Iya, dalam ilmu ekonomi itu memang ada juga yang ketika rupiah itu lemah, itu memang bisa dijadikan peluang untuk mendapatkan rupiah dalam lebih banyak. Enggak, gambarannya karena orang-orang luar malah pengen beli kita gitu ya. Ya, misalkan saya produksi katakanlah gelas. Gitu ya. Gelas ini dulu ketika rupiah 10.000 saya jual $1 10.000. Nah, saya cuma dapat 10.000. Ya. Nah, ketika dolar 18.000 saya dapat 18.000. Ya. Artinya saya tambah lagi 8.000. Ya. 8.000 ini bisa digunakan untuk investasi di Indonesia. Ya. Nah, itu bisa diambil. Cuman tidak bisa selalu seperti itu juga gitu. Karena pada akhirnya dampak kenaikan dolar itu otomatis akan menyesuaikan juga di Indonesia akhirnya. Cost-nya berlahan naik juga gitu. Karena bahan bakunya juga dibeli juga pakai dolar gitu. Jadi kenikmatan untuk dari kenaikan dolar itu hanya sesaat saja gitu. Kalau fakta yang ada dari kenaikan dolar ini kan yang lagi ramai juga tuh di media sosial kan, malah wisatawan atau turis dari negara tetangga nih. Iya benar tuh. Belanja beberapa malah ngeborong. Ya, itu saya saksikan sendiri, Bang Furkan. Minggu lalu saya ke Mataram dan ada bule dari Malaysia gitu kan. Bercakap-cakap kan kita. Dia cerita bagaimana kenapa ke Indonesia, kenapa ke ngasih tahu alasannya. Ya, salah satunya adalah ringgitnya lagi bagus gitu ya dibanding rupiah. Jadi hitungan dia liburan ke Indonesia itu menjadi lebih murah daripada dia liburan ke negara lain. Gitu ya. Nah, belakangan juga banyak juga yang ke Sumatera, ke Bukit Tinggi, ke Medan wisatawan. Nah, itu salah satu peluang yang dari 18.000 ini juga gitu. Narik wisatawan juga jadi juga, ya. Nah, apakah itu ada peluang? Ada, tetapi size-nya kecil gitu kan. Karena apa? Kita itu lebih banyak impornya juga banyak. BBM kita impor dibeli pakai dolar. Malah yang komoditas utama itu yang kita malah masih impor kan. Makanya saya nggak bisa ini membenarkan ini hoax atau enggak gitu ya. Karena ada yang bisa mengambil peluang, ada yang enggak. Yang ambil peluang itu kayak eksportir batu bara. Ya. Kalau dolar 10.000 artinya dia kan dijual pakai dolar kan di luar gitu. Eksportir CPO, eksportir karet, kakao, kopi, minyak nilam itu sangat senang dengan kenaikan dolar lagi tinggi. Nilai barangnya menjadi untuk lebih tinggi dirupiahkan untuk gitu. eksportir. Nah, yang kasihan itu importir.
importir dan juga pengguna produk impor, termasuk kita yang masih pakai BBM, yang kemudian belanja plastik karena semua produk plastik itu berasal dari minyak dunia. Udah minyaknya naik, dolarnya naik 2 kali lipat. Kayaknya udah berefek tuh plastik dah. Di kemarin saya beli apa kok tiba-tiba udah naik, terus kemasannya jadi lebih di press gitu sama tim produksinya. Produksinya. Nggak tahu orang desa pakai plastik nggak? Katanya orang desa nggak pakai dolar. Bungkus pisang masih ada kan bersih-bersih kalau dia kan. Padahal plastik di desa itu dibelinya pakai dolar, Pak. Jadi cuman saya bingung, orang desa nggak pakai dolar itu gimana ceritanya? Plastik itu dibeli dari minyak bumi dan itu pakai dolar. Nah, kalau dolarnya naik, ya udah, makanya di warung-warung sekarang itu kadang ditawarin dulu beli barangnya, dia nggak nawarin plastik lagi, diam aja. Kayak udah banyak kayak gitu sekarang. Jadi bawa kantong sendiri nggak mas? Bawa kantong sendiri ditawarin kita nggak ada plastik. Kalau plastik beli. Dia nawarin plastik beli. Nah lanjut mas dari apa namanya narasi hoax ini banyak yang percaya mas. Ini di Facebook ya? Di Facebook. Dan gimana ini reaksinya? Ini akunnya. Ada salah satu akun namanya Suci Wulansari. Ini belum tentu nama asli. Iya. 4 hari yang lalu dia menceritakan rupiah sengaja dilemahkan biar gampang dijajah, dikasih utang terus dikeruk kekayaannya. Kemudian rakyat sengaja dimiskinkan, dibodohi dan spree makan siang. Narasinya sih kebencian banget ya. Menakutkan lah. Tidak memiliki pekerjaan, inilah Indonesia bla 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 gitu ya. Nah, narasi ini sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa ini adalah sengaja, nggak ada kan. Sengaja dilemahkan ataupun ini peluang untuk mengangkat ekspor, ya udah kita turunkan, nggak ada narasi seperti itu gitu ya. Dan ini murni rupiah seperti ini, melemah seperti ini yang saya saksikan adalah murni sikap pasar gitu ya. Nah, sikap pasar ini terjadi karena apa? Nah, itu yang perlu dibenerin. Nah, kenapa rupiah melemah? Kepercayaan orang terhadap rupiah nggak ada. Makanya dia jual rupiahnya, dia pegang dolar gitu ya. Nah, di sana sih masalahnya kalau aku yang lihat ya, Bung Furkon. Nah, masalahnya ini ya, gimana cara buat nguatinnya rupiahnya lagi karena agar investor percaya gitu kan untuk. Nah, dolar itu kalau dia banyak di Indonesia, pasti rupiahnya kuat. Saat ini jadi gampangnya lagi bernarik duitnya nih keluar nih. Ya, masalahnya yang punya rupiah, misalkan aku nih orang asing gitu, orang investor asing, kamu orang Indonesia, aku investasi ke dirimu, aku taruh dolar 1 juta dolar. Nah, ketika itu banyak, maka rupiahnya menguat karena dirimu di Indonesianya banyak dolar yang tersimpan. Nah, cuman masalahnya yang punya dolar ya nih, karena aku nggak percaya lagi dengan kamu, sini dolarku, ku tarik lagi, ku bawa, ku investasi dengan kepercayaan berarti kan. Nah, itu apa ya yang mau cari apa gitu yang capital outflow kita tuh tinggi katanya kan, berapa. Jadi di bursa itu orang yang punya duit beli saham itu kan mereka masuk beli dolar, beli rupiahnya dibeliin di saham gitu kan. Nah, saham jeblok, rupiahnya diambil, kemudian beli dolar, dia pergi. Itu aja. Ada banyak faktor ya, rupiah kita melemah ini banyak faktor. Kalau dari prediksi Mas Hasil sebagai yang punya background ekonomi lah, 18.000 ini kalau nggak salah sudah diprediksi oleh almarhum Faisal Basri. 2 tahun lalu sebelum dia meninggal ya. Dan kenyataannya sekarang. Dan benar sampai nyentuh 8. Saat itu masih 15-16 ribu ya? Ya, cuman sekarang ini bedanya dengan 98 adalah di 98 itu kredit macetnya tinggi. Sekarang kan belum. Bukan nggak ada ya, tapi ada kredit macet tapi nggak sebesar 98 lah. Iya, tapi saya ngeliat ke arah sana sih, Mas. Janganlah. Enggak, maksudnya banyak yang kredit macet karena tekanan ekonomi yang sekarang ini. Ekonomi. Nah, sekarang emang belum. Beberapa indikator ekonomi itu aku nggak mendukung pemerintah juga gitu. Memang beberapa indikator ekonomi itu lebih baik lah dari 98 gitu ya. Walaupun nggak bagus-bagus amat gitu ya. Cuman
18.000 ini berdampak nanti ke dalam berdampak. Kayak saya nih sekarang lagi memperbaiki septic tank gitu. Yang gampangnya gitu ya, kasus gampangnya. Ya, beli besi sekian harganya taruhlah kemarin 80.000, sekarang udah 90.000 gitu kan. Loh kenapa naik? Dolarnya naik katanya. Terus beli semen biasanya sekian ribu, naik lagi 5.000. Kenapa? Dolarnya naik. Nah, itu dari segi konstruksi. Nah, bagaimana jika itu yang lagi bangun jembatan, yang lagi bangun gedung pencakar langit, lebih besar, yang dia proyeknya ratusan miliar, 10% dari ratusan miliar kan berapa? Nah, bagaimana menghitung ulang proyek yang terdampak nilai tukar ini? Nah, para kontraktor sakit kepala ini sekarang. Harga besi naik, karena dibeli pakai dolar. Gitu, jadi nampaknya besar sekali. Jadi untuk eksportir tadi, iya dia akan senang. Gitu. Ada teman saya di Aceh senang sekali lihat harga dolar. Iya, apa ya, dia punya perkebunan karet, iya, saya lihat rame tuh. Dia punya nilam. Dia punya apa namanya, kayak ya anomali, dia malah senang ketika dolar ya. Tapi alangkah baiknya semua lah yang tapi kan cuman di situ-situ doang aja kan. Klaster kecil itu yang menikmati. Secara umum terdampak, termasuk kita kalangan pekerja yang harus membeli barang akhirnya naik gara-gara plastiknya naik karena komponennya masih ada yang impor dan lain-lain. Bahkan nanti ya benar mie instan akan naik karena mie instan itu dibikin dari gandum, dibeli pakai dolar. Gandum dibeli dari luar. Begitu. Jadi ya apakah ini disebut hoax? Iya juga sih gitu ya. Rupiah sengaja dilemahkan ya. Mungkin bahasa sengajanya itu yang terlalu apa namanya, terlalu pede, tahu bukti-buktinya walaupun nggak ada kan, dia nggak bisa nunjukin bukti-buktinya, cuman nge-screenshotin foto apa namanya nih nilai tukar. Ini lebih kepada opini dia sebenarnya. Iya. Tapi tetap kita labelin hoax nih ya. Ya labelin aja. Labelin aja. Oke. Oke. Hoax. Lanjut.